Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Firdausiana dari kelas 2E, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Sima Perbangsa Karawang. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah apresiasi prosa fiksi Indonesia yang diampu oleh dosen Bu Verina Meliasanti SSMPD. Saya akan mengapresiasi salah satu novel yang cukup fenomenal di kalangan remaja, khususnya anak SMA, yaitu novel yang berjudul Mariposa. Novel Mariposa ini penulisnya yaitu HF yang diterbitkan pada tahun 2018. Nama penerbit Coconut Box, dan tebal buku ini ada 482 halaman. Sekarang saya akan menceritakan sinopsis pada novel Mariposa ini. Novel ini menceritakan dua orang remaja SMA yang sama-sama pintar. Yang pertama bernama Iqbal Duana, yang kedua yaitu bernama Natasha Kelovi atau sering dipanggil Aca. Novel ini menceritakan tentang perjuangan cintanya Aca terhadap Iqbal. Sementara pada novel ini Iqbal memiliki karakter yang dingin, cuek, dan orang lain menganggap bahwa hati Iqbal itu sekeras batu. Tetapi Aca yakin bahwa sekeras apapun hati Iqbal, Aca adalah air yang menetesinya setiap waktu, sehingga lama-lama batu itu akan pecah dan Iqbal akan menerima cintanya Aca. Dalam novel ini terdapat tokoh utama. Yang pertama, Iqbal Duana. Dia orangnya baik, pintar, tampan, dingin, cuek, dan anak olimpiade fisika. Yang kedua yaitu ada Natasha Kelovi atau sering dipanggil Aca. Dia orangnya baik, pintar, cantik, centil, ceria, ramah, dan anak olimpiade kimia. Selanjutnya, dalam novel ini juga terdapat tokoh pendukung. Yang pertama bernama Amanda. Amanda sebagai sahabatnya Aca. Dia orangnya baik, tetapi dia juga pernah ngejelek-jelekin Aca karena dia cemburu. Waktu itu Aca ditembak sama Juna, sedangkan Amanda itu diam-diam suka sama Juna tanpa sepengetahuan dari Aca. Yang kedua ada Juna. Juna sendiri yaitu ketua OSIS. Orangnya baik, pintar, pantang menyerah. Terus yang ketiga ada Glenn. Glenn ini orangnya humoris banget. Dia juga penggemar cirengnya Mbawati. Terus yang keempat ada Rian. Rian orangnya baik, sahabatnya Iqbal, humoris juga, dan juga Rian itu di sini suka sama sahabatnya Aca yaitu Amanda. Terus ada ayahnya Iqbal. Ayahnya Iqbal dalam novel ini diceritakan sebagai ayah yang baik, pengertian, sayang Iqbal. Terus ada mamanya Aca, atau dalam novel ini dipanggil Tante Mama. Orangnya baik, sayang banget sama Aca, pengertian, dan juga pekerja keras. Selanjutnya yaitu ada alur. Pada novel ini penulis menggunakan alur campuran, yaitu perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Alur maju terlihat dari penulis menceritakan mulai dari masa SMA, lulus SMA, sampai melanjutkan untuk kuliah. Sedangkan untuk alur mundur, penulis menceritakan Aca yang mengingat masa lalunya bahwa dia pernah bertemu dengan Iqbal pada acara olimpiade, tetapi mereka dengan sekolah yang berbeda antara Aca dengan Iqbal ini. Selanjutnya yaitu ada latar tempat di sekolah, perpustakaan, rumah sakit, mall,
Nol, Rumah Aca, Rumah Glenn. Terus ada latar suasana, suasananya haru, menyenangkan, kecewa, sedih, tegang. Selanjutnya ada latar waktu, waktunya pagi hari, siang hari, malam hari. Kemudian untuk sudut pandang yang digunakan dalam novel ini yaitu sudut pandang orang ketiga atau orang serba tahu. Jadi penulis berada di luar dalam cerita ini dan hanya menceritakan tokoh-tokohnya saja. Lalu ada bahasa yang digunakan dalam novel ini mudah dimengerti dan menggunakan bahasa sehari-hari sehingga pembaca tidak kesulitan untuk memahami apa yang disampaikan penulis dalam novel ini. Kemudian ada amanat yang disampaikan penulis lewat novel ini yaitu ketika kita punya harapan, kita harus kejar harapan itu sampai kita mendapatkannya. Jangan mudah putus asa. Lalu ada tema yang diangkat dalam novel ini yaitu tentang pendidikan dan moral. Pendidikan dan moral terlihat dari sikap antara Juna, Iqbal, dan Aca ketika mereka sedang mengikuti olimpiade. Mereka tidak patah semangat dan mereka terus berusaha, terus belajar sampai akhirnya mereka mendapatkan juara 1. Dan yang menarik dari novel ini yaitu ketika kita membaca novel ini, kita akan terbawa suasana hati kita, emosi kita dengan perasaan sedih, senang, kecewa. Karena novel ini itu menceritakan hal yang romantis juga dengan cerita-cerita yang humoris juga. Dan di sini semua emosi kita akan bercampur dan membuat kita tidak ingin untuk melewati cerita-cerita yang ada di novel ini sehingga kita terus membaca novel ini sampai selesai. Untuk keunggulan dari novel ini yaitu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti karena anak remaja zaman sekarang ini lebih memilih bahasa yang digunakan oleh mereka sehari-hari. Jadi novel ini keunggulannya dari bahasa sehingga minat remaja untuk membaca novel ini sangat banyak. Dan untuk kelemahan dari novel ini yaitu penulis menyampaikan informasi tentang tokoh-tokohnya tidak banyak sehingga pembaca kesulitan untuk memahami informasi dari tokoh-tokoh pada novel ini. Nah, jadi saya merekomendasikan untuk para remaja untuk membaca novel ini karena novel ini cocok sekali untuk kalian yang masih berada di bangku sekolah SMA. Tidak hanya soal percintaan saja, tetapi di sini pendidikan juga ada, moral juga ada. Pokoknya sangat cocok sekali untuk dibaca oleh para remaja. Sekian dan terima kasih sudah menonton vlog saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.